Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tiwahini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang menggunakan masker yang benar kepada keluarga pasien selama 15 menit. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu pengertian masker itu apa? Baik, Ibu yang sebelah pojok sendiri angkat tangan, siapa namanya, Bu? Ibu Luna Maya. Ya, Bu. Apa itu pengertian masker, Bu? Untuk menutup mulut dan hidung supaya virus tidak masuk. Ya, terima kasih, Bu. Jawabannya bagus sekali ya. Baik, langsung saja saya di sini akan menyebutkan beberapa tujuan dari penyuluhan saya, yaitu yang pertama pengertian masker, tujuan menggunakan masker, macam-macam jenis masker, dan bagaimana cara menggunakan masker dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari yang saya sebut barusan ya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu kepada ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Ini yang pertama yaitu pengertian masker. Pengertian masker tersendiri bisa dibaca di sini ya, Bu ya. Yaitu pengertiannya digunakan untuk menutupi mulut dan hidung agar virus itu tidak dapat masuk melalui hidung dan mulut ya, Bu ya. Nah, terus masker itu ada berapa tujuan dari masker tersendiri meliputi. Nah, di sini ada dua tujuan dari menggunakan masker, yaitu tujuannya mencegah dan mengurangi transmisi mikroorganisme melalui udara, dan yang kedua melindungi dari infeksi tuberkulosis. Misalnya kalau kita kan sekarang ada di rumah sakit ya, nah itu kita harus menggunakan masker agar terhindar dari dua tujuan ini ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam masker. Di sini ada tiga macam masker, yaitu masker bedah, masker N95, dan masker respiratory mask. Nah, di sini masker bedah itu kalau buat kita, nah itu kalau misalnya sakit ataupun batuk itu bisa menggunakan masker ya. Nah, kalau untuk tenaga medis itu biasanya digunakan waktu untuk di fasilitas kesehatan untuk merawat pasien. Yang kedua yaitu masker N95. Nah, itu biasanya digunakan perawat atau tenaga medis lainnya untuk merawat pasien yang terkena virus, efektivitasnya itu lebih tinggi. Kayak sekarang ini yang lagi ngetren tuh virus COVID-19 atau corona. Nah, penularan virus tersebut itu melalui droplet maupun melalui airborne. Nah, airborne sendiri itu penularannya melalui udara, dan droplet sendiri itu melalui air ludah atau percikan ludah kita. Nah, masker N95 ini mampu memfilter partikel sekitar 0,1 mikron. Jadi efektivitasnya itu lebih besar daripada masker bedah sendiri. Nah, ini masker ini 95% dapat penyaring partikel-partikel tersebut. Nah, yang ketiga yaitu masker respiratory mask. Nah, masker ini memiliki proteksi 99%, dipastikan tidak ada partikel 0,1 mikron maupun droplet dan transmisi udara yang bisa masuk ke hidung kita maupun mulut kita. Nah, selanjutnya yaitu saya di sini ada Nah, ini adalah cara-cara bagaimana menggunakan masker dengan benar. Yang pertama yaitu cuci tangan menggunakan hand scrub ataupun antis, bisa menggunakan air mengalir pun juga bisa. Nah, yang kedua, cek masker apakah ada kerusakan. 3, pastikan bagian atas masker dengan benar. Yang keempat, pastikan sisi masker itu menghadap keluar. 5, pasang masker ke wajah Anda dan letakkan tali masker di telinga. Yang keenam, atur masker pada bagian hidung di sebelah sini. Dan yang ketujuh, pastikan masker dapat tepat di wajah dan dagu. Nah, kita akan demonstrasikan ya. Yang pertama, kita cuci tangan menggunakan antiseptik.
kedua, ambil masker. Masker dalam keadaan tidak rusak ya Bapak Ibu ya ini. Nah, terus pastikan bagian bawah. Yang ketiga, pastikan bagian bawah dan bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini bagian atasnya ada ininya, yang bagian bawah tidak. Terus yang keempat, pastikan ini yang sini menghadap keluar dan yang putih menghadap ke dalam ya. Yang kelima, pakai di wajah. Letakkan tali masker di telinga. Karena berhubung saya pakai hijab, jadi kita menggunakan pengait ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pastikan ini yang ini atur masker pada bagian itu hidung tuh, maksudnya di sebelah sini tuh diatur agar udara tidak masuk ke dalam hidung. Nah, ini yang ketujuh, pastikan masker sampai ke dagu. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya yaitu saya sudah menerangkan materi penyuluhan tentang masker ini. Apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau Bapak Ibu tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya yang akan bertanya pada Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan nih apa saja tentang masker, pengertian masker, macam-macam masker, dan tujuan dari masker tersebut. Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apa sih pengertian masker itu? Baik, Ibu yang angkat tangannya silakan memperkenalkan dulu, namanya siapa, Bu? Bu Nining. Baik, Ibu, bisa dijawab pertanyaan saya barusan. Pengertian masker, Bu. Masker digunakan sebagai alat pengaman untuk menutupi hidung dan mulut. Sudah, Bu? Sudah. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dan jawabannya Ibu benar sekali loh, Bu ya. Nah, jadi Ibu tadi melihat saya, Bu ya? Salah melihat materinya, Ibu ya? Iya, iya. Makasih ya, Bu. Ya. Yang kedua yaitu 7. Yang sebelah pojok, silakan untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, nama saya Ibu Indah. Baik, Ibu, silakan dijawab ya. Untuk mengurangi masuknya udara melalui dari hidung dan Ya, Bu. mulut. Sudah, Ibu? Iya. Oh, baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya, Bu ya. Jadi itu saya tambahin ada satu lagi, yaitu melindungi dari infeksi pernapasan seperti tuberkulosis. Yang ketiga yaitu sebutkan macam-macam masker. Ayo, siapa bapak-bapak, ibu-ibu, ayo. Oh, baik, Ibu. Oh, yang sebelah sini belum ya? Baik, Ibu, bisa perkenalkan dirinya. Saya Ibu Laila. Baik, Ibu, silakan. 1. Masker bedah. 2. Masker N95. 3. Masker respiratori. Bisa diulang, Bu, yang ketiga itu masker apa, Bu? Masker respiratori. Respiratori Mask. Nah, baik, Ibu. Wah, ternyata Ibu jawabannya benar ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Nah, yang ketiga, siapa nih yang bisa mencontohkan bagaimana menggunakan masker dengan benar? Baik, Mas yang angkat tangan, silakan di sini, Mas. Tadi kan sudah melihat saya mempraktekkan itu ya, Mas ya. Yang pertama yaitu cuci tangan. Saya barengin ya, Mas ya.
Nah, yang pertama, yang kedua, pastikan masker itu dalam keadaan baik-baik saja atau tidak rusak. Rusak nggak mas? Enggak. Nah, terus yang ketiga, posisinya mas, lihat masker yang benar atas yang bagian mana, yang bawah itu di mana, yang atas itu ada ininya. Ya, ini yang atas. Terus yang keempat, kan sisi masker tersebut menghadap luar. Nah, yang hijau ini ada di luar, yang putih ada di dalamnya mas ya. Yang kelima, nih, pasangkan masker ke wajah dan letakkan tali masker di telinga. Nah, tali masker, ya, masker telinga. Nah, terus yang keenam, yang ini pastikan ininya itu nempel di hidung, gini. Nah, yang ketujuh, pastikan masker tepat di wajah atau di dagu. Nah, terima kasih ya mas ya, boleh dibawa ke sana ya mas ya. Nah, itu merupakan bagaimana cara memakai masker dengan benar. Selanjutnya yaitu saya akan menyimpulkan dari materi barusan ya. Jadi menggunakan masker itu sangat penting karena kenapa? Kalau kita berada di lingkungan rumah sakit atau puskesmas itu banyak sekali virus-virus atau bakteri yang masuk atau kita hirup. Nah, jadi kalau kita menggunakan masker, kita itu bisa terhindar dari berbagai penyakit seperti tuberkulosis dan infeksi-infeksi lainnya yang mungkin dapat menyerang sistem pernapasan kita. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, menggunakan masker itu sangat penting kan ya. Nah, setelah saya sampaikan, saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu jika ke rumah sakit atau menjenguk keluarganya yang sedang sakit, diharapkan untuk memakai masker agar kita itu tidak bisa tertular atau tidak tertular dari penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit atau puskesmas tersebut. Baik, selanjutnya yaitu saya akhiri dan terima kasih untuk bapak-bapak ibu yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir dalam penyuluhan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.